Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Faiz harap semuanya sehat, selalu ceria, dan jangan lupa bahagia. Karena kunci untuk kita selalu sehat, selalu bugar adalah bahagia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi pada bab baru. Jadi setelah kemarin pertemuan yang lalu kita sudah melakukan PHP 1 serta remedi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bab 2. Di bab 2 ini nanti kita akan mempelajari full tentang biologi. Jadi di bab 2 nanti tidak ada fisika, tidak ada kimia. Jadi semuanya biologi. Adapun yang akan kita pelajari di bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan mempelajari tentang cara menggolongkan makhluk hidup dan apa itu makhluk hidup dan bagaimana suatu benda bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk bab 2 ini, yang pertama adalah dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan buatan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu benda alami dan mana itu benda buatan. Buatan siapa? Ya buatan manusia maksudnya. Yang kedua, menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan sederhana. Kompleks itu rumit. Yang ketiga, dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Yang keempat, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi nanti kita ngomonginnya pertama itu benda, semua benda. Kita tidak tahu mana itu makhluk hidup dan mana itu benda tak hidup. Yang keenam, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi, dikotomi, dan kunci determinasi. Jadi nanti ini di kotak-kotak gitu, dipisah-pisah berdasarkan klasifikasi, dikotomi. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sistem taksonomi 5 kingdom. Jadi nanti kita akan menggolongkan makhluk hidup yang ada di dunia ke dalam sistem 5 kingdom. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan dua benda ini. Ada burung elang yang sedang terbang dan ada pula pesawat yang sedang terbang. Kira-kira, coba dipikirkan, kira-kira yang membuat kedua benda ini digolongkan pada kelompok yang berbeda apa? Ataukah dua benda ini, kita ngomonginnya benda ya, kita nyebutnya benda karena kita belum tahu apa itu makhluk hidup dan apa itu benda tak hidup. Jadi selama kita belum tahu itu makhluk hidup atau bukan, kita menyebutnya sebagai benda. Ya. Nah, apakah kedua benda ini termasuk ke dalam satu kelompok ataukah berbeda kelompok? Nah, coba kita lihat. Burung elang bisa terbang, pesawat juga bisa terbang, berarti sama. Burung elang bernafas, pesawat tidak bernafas. Nah, beda sudah. Kemudian burung elang dapat beranak, berkembang biak, bertelur. Sedangkan pesawat kan nggak mungkin pesawat bisa bertelur. Kalau pesawat bisa bertelur, kaya nanti yang punya perusahaan pesawat. Pesawatnya bisa bertelur sendiri. Nah, apa yang membedakan kedua benda ini? Yang membedakan adalah burung elang itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Sedangkan pesawat terbang itu termasuk ke dalam benda tak hidup. Kenapa disebut benda tak hidup, Pak? Kok tidak benda mati? Jadi beda antara benda mati dan benda tak hidup. Kalau mati, benda mati, berarti namanya mati, itu kan syaratnya harus pernah hidup. Kalau dia tidak pernah hidup, ya tidak bisa mati. Jadi tidak boleh disebut benda mati, karena benda mati berarti pernah hidup. Sedangkan pesawat kan tidak pernah hidup. Bapak kan mesinnya hidup, bukan hidup, mesinnya menyala. Kalau hidup, mesinnya nanti dia kabur. Itu ya. Jadi benda tak hidup, bukan benda mati. Karena benda tak hidup itu lebih umum. Sedangkan burung elang itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Pak, kenapa kok burung elang bisa termasuk ke dalam makhluk hidup? Apa yang membuat burung elang itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Nah, kita akan mempelajarinya pada video ini. Nah, kita putar dulu videonya.
Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan video tentang eksplorasi dunia. Jadi di video itu mengatakan bahwa di seluruh bumi ini, di seluruh bagian bumi kita ini terdapat kehidupan. Jadi terdapat kehidupan. Kalau ada kehidupan berarti di situ ada makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Nah, di video tadi, apa itu makhluk hidup? Apakah makhluk hidup itu bergerak? Ya, makhluk hidup itu pasti bergerak. Tapi sesuatu yang bergerak itu belum tentu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu pasti bergerak, tapi sesuatu yang bergerak belum tentu makhluk hidup. Benda yang bergerak belum tentu makhluk hidup. Yang kedua, apakah makhluk hidup itu berkembang biak, memperbanyak dirinya? Makhluk hidup pasti dapat berkembang biak. Tapi sesuatu yang dapat bereproduksi atau memperbanyak dirinya belum tentu disebut sebagai makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu pasti dapat bereproduksi, tapi sesuatu yang bereproduksi belum tentu makhluk hidup. Yang ketiga, apakah makhluk hidup itu bisa menanggapi rangsangan? Ya, makhluk hidup pasti bisa menanggapi rangsangan. Kamu mau diculek begitu, kan langsung kedip, otomatis itu sudah. Refleks, nah, itu menanggapi rangsang. Tapi apakah yang menanggapi rangsang seperti halnya alarm mobil kalau disentuh berbunyi? Apakah mobil terus disebut makhluk hidup? Tidak bisa. Jadi sesuatu yang menanggapi rangsang belum tentu makhluk hidup, tapi makhluk hidup itu pasti menanggapi rangsang. Nah, terus apa Pak yang disebut makhluk hidup? Apa syarat agar benda itu dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, kita akan mempelajari saat lagi. Apa itu makhluk hidup? Nah, suatu benda dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup jika dia memenuhi seluruh syarat untuk menjadi makhluk hidup. Jadi memenuhi seluruh syarat atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada 8. Jadi kalau benda itu dikategorikan sebagai makhluk hidup, maka benda itu harus memiliki 8 ciri kehidupan atau 8 ciri makhluk hidup. Kalau 7 Pak, nggak bisa. Harus 8. Kan 7 kurang 1 Pak. Meskipun kurang 1 ya tetap kurang. Harus komplit 8. Harus lengkap 8. Kalau 7 tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernafas. Jadi pasti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu makhluk hidup. Jadi dia pasti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, makhluk hidup itu dapat bergerak. Bergerak itu bukan berarti berlari. Bergerak itu bukan berarti berjalan. Berjalan itu memang bergerak, tapi bergerak bukan selalu berjalan. Ya, tumbuhan itu bergerak, tapi dia tidak berjalan. Jadi tumbuhan itu bergerak, tapi dia tidak berjalan. Ingat, bergerak tidak selalu berjalan. Jadi setelah bernafas adalah bergerak. Yang ketiga adalah dapat berkembang biak, bereproduksi. Nah, ini macam-macam nanti. Ada yang seksual dengan kawin atau aseksual tidak dengan kawin. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu harus tumbuh dan harus berkembang. Kalau tumbuh itu lebih identik pada ukuran tubuhnya. Jadi kalau tumbuh itu ukuran tubuhnya atau ukuran fisiknya. Kalau berkembang itu lebih pada kematangan organ dalam. Jadi kematangan organ bagian dalam itu adalah proses berkembang. Ya, jadi sudah bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri makhluk hidup yang harus dimilikinya yang kelima adalah dapat beradaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lah, yang pada gambar ini adaptasi yang Pak Faiz tampilkan adalah adaptasi morfologi ya. Ketutupan Pak Faiz ya. Ini adalah adaptasi morfologi bentuk paruh burung yang menyesuaikan dengan makanannya. Jadi ini adalah salah satu contoh adaptasi. Adaptasi contohnya ada banyak. Ini yang kelima. Yang keenam yang harus dimiliki oleh makhluk hidup adalah memerlukan nutrisi. Jadi dia harus memerlukan nutrisi untuk mendapatkan energi.
Kalau manusia ya dengan makan, minum. Tapi kalau makhluk hidup lain cara memerlukan nutrisinya, cara memenuhi nutrisinya tidak selalu dengan makan seperti kita. Caranya berbeda-beda. Ya, kalau manusia dengan makan dan minum, hewan dengan makan dan minum. Kalau tumbuhan dengan berfotosintesis kalau tumbuhan. Kemudian yang ketujuh, makhluk hidup itu pasti mengeluarkan zat sisa. Jadi zat-zat yang sudah tidak digunakan di tubuhnya, di dalam tubuhnya itu pasti dibuang. Jadi dia pasti mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir adalah makhluk hidup itu pasti menanggapi rangsang. Nah, dalam gambar ini yang dicontohkan adalah daun putri malu yang mengatup ketika disentuh. Itu adalah salah satu contoh menanggapi rangsang. Nah, nama lain dari menanggapi rangsang itu adalah iritabilitas. Kalau nama lain dari mengeluarkan zat sisa itu ekskresi. Ya, jadi ini iritabilitas, ini ekskresi. Nah, suatu benda itu dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup jika dia memiliki 8 ciri makhluk hidup ini. Kalau dia hanya memiliki satu saja, atau hanya memiliki 2, atau hanya memiliki 3, atau bahkan memiliki 7, itu belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi tetap dikatakan sebagai benda tak hidup. Ya, benda tak hidup, bukan lagi makhluk hidup. Nah, ya ini 8 ciri makhluk hidup. Jadi harus hafal. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah benda yang memiliki 8 ciri makhluk hidup. Baru boleh disebut sebagai makhluk hidup. Itu ya, kita lanjut. Nah, kita masuk pada klasifikasi dikotomi. Klasifikasi dikotomi itu artinya kita akan menggolongkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Jadi nanti dipisah-pisah. Dipisah-pisah mana yang sama jadikan satu, yang berbeda dipisah. Nah, sistem klasifikasi dikotomi, klasifikasi makhluk hidup itu tidak lepas dari ilmu yang namanya taksonomi. Jadi taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Loh Pak, kenapa makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Karena kita harus bisa mengidentifikasi. Makhluk ini hidupnya di sini, makanannya ini, bisa kawin dengan ini. Kalau kawin dengan ini tidak bisa. Ini terancam punah, ini masih terjaga kelestariannya, maka perlu namanya klasifikasi. Jadi lebih mudah pemetaannya. Nah, dalam ilmu taksonomi itu terdiri atas sistem kingdom atau dunia atau kerajaan. Jadi ada sistem 2 kingdom, ada sistem 3 kingdom, ada sistem 4 kingdom, ada sistem 5 kingdom, dan ada sistem 6 kingdom. Tapi yang paling sering digunakan adalah sistem 5 kingdom. Jadi sistem 5 kingdom. Nah, Pak, kalau virus Pak, sekarang kan lagi ngetren Pak, itu namanya virus corona. Yang membuat kita tidak bisa melakukan sekolah tatap muka, kita harus daring. Kalau virus masuk mana Pak? Virus selama ini belum dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Meskipun virus juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Virus itu bisa memperbanyak diri, tapi namanya bukan bereproduksi. Cara memperbanyak dirinya bukan dengan reproduksi, namanya replikasi. Jadi virus itu akan memperbanyak diri dengan mereplikasi DNA atau RNA dari sel makhluk hidup yang dia tumpangi. Jadi virus itu tidak akan pernah bisa berkembang jika dia tidak menumpang pada makhluk hidup atau yang dikatakan sebagai inang. Jadi dia tuh numpang di selnya makhluk hidup itu, kemudian dia mereplikasi DNA-nya, kemudian dia memperbanyak diri. Jadi virus tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup karena sistem perkembangbiakannya bukan secara reproduksi seperti halnya makhluk hidup, tapi dia melalui sistem replikasi. Biasanya kalau sistem 6 kingdom itu dimasukkan salah satunya adalah virus. Jadi virus itu bisa dikatakan kaki kanan di kotak makhluk hidup, kaki kirinya di kotak benda tak hidup. Jadi selama ini masih dibuat perdebatan, virus belum dimasukkan ke dalam makhluk hidup. Jadi virus masih di luar makhluk hidup. Ya, gitu ya.
Kemudian cara atau prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri dan sifat-sifatnya. Yang cirinya sama digabung, yang cirinya berbeda dipisah. Begitu terus sampai nanti tinggal sedikit. Nah, sekarang Pak Faiz akan jelaskan contoh klasifikasi dikotomi yang sederhana. Jadi kita belum masuk pada makhluk hidup, kita akan masuk pada bangun datar yang lebih mudah. Nanti kalian logikakan dengan makhluk hidup. Nah, coba kita lihat. Nah, coba perhatikan. Ada 4 bangun datar. Ada persegi warna biru kecil, segitiga warna biru besar, segitiga warna merah kecil, persegi warna merah besar. Coba ini kamu kelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan satu ciri-ciri atau satu sifat. Nah, pasti nanti akan jawabannya beda-beda. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang merah, ada segitiga, ada persegi. Ya. Jawaban yang pertama, ini penyelesaiannya. Jawaban yang pertama adalah pasti ada yang menggolongkannya berdasarkan ukuran. Jadi masuk ke dalam ukuran besar dan kecil. Kalau sudah kamu lihat ciri ukuran, tidak usah lihat ciri warna dan bentuk. Pokok besar masukkan besar, kecil masukkan kecil. Kemudian pasti ada anak yang mengelompokkannya menjadi 2 berdasarkan warnanya. Ada yang mengelompokkan berdasarkan warna biru, ada yang mengelompokkan berdasarkan warna merah. Kalau sudah berdasarkan warna, maka kalian tidak usah lihat bentuk dan ukuran. Itu ya. Pasti juga ada anak yang mengelompokkannya dahulu, pertama itu berdasarkan bentuknya. Jadi ada segitiga, ada persegi. Kalau kamu sudah mengelompokkannya berdasarkan bentuk, untuk pertama kali mengelompokkannya menjadi berdasarkan bentuk, maka tidak usah lihat ukuran dan warna. Bapak, yang benar yang mana dari ketiga ini? Semuanya benar. Kenapa kok beda-beda? Memang caranya atau ciri-ciri yang digunakan itu berbeda. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, maka hasilnya betul. Jadi kalau kamu nanti menemui ilmuwan yang cara mengklasifikasinya beda, apakah salah satunya salah? Belum tentu. Kita lihat alasannya. Kalau alasannya bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa saja itu hasilnya benar. Hanya urutannya yang berbeda. Jadi ilmuwan 1 mengkategorikan X dulu, ciri-ciri X, baru kemudian ciri-ciri yang Y. Tapi ilmuwan 2, ciri-ciri Y dulu yang digunakan, baru kemudian ciri-ciri yang X. Jadi hanya urutannya saja. Dan setelah ukuran pasti nanti akan dibedakan lagi berdasarkan warna, berdasarkan bentuk. Jadi cuma dibolak-balik. Nah, inilah salah satu contoh sederhana dari proses klasifikasi dikotomi. Hanya saja ini pada bangun datar, bukan pada makhluk hidup. Itu ya. Nah, sekarang kalau ini sudah Pak Faiz rasa paham untuk gambar-gambar ini, sekarang kita masuk pada makhluk hidup. Nah, coba perhatikan. Kita masuk pada klasifikasi dikotomi makhluk hidup. Kita mulai dari warna orange. Kotak warna orange ini perhatikan ya, kayak zona Jember ini, zona pandeminya Jember orange sekarang masih. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tumbuhan. Pak Faiz hanya ngambil sampelnya 6 tumbuhan. Sebenarnya di dunia itu banyak sekali makhluk hidup, tapi karena agar sekarang mudah, Pak Faiz hanya ngambil 6 tumbuhan. Nah, dari 6 tumbuhan kita mulai diklasifikasikan. Jadi klasifikasinya, ciri-cirinya itu harus berlawanan agar menjadi 2 bagian atau bahkan bisa 3 bagian. Kalau memang nanti ada ciri-ciri yang lain. Tapi ciri-cirinya harus berlawanan. Jadi misalkan 1A kita bagi menjadi tumbuhan berpembuluh dan 1B tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, seperti itu. Tumbuhan berpembuluh itu terdiri atas suplir, melinjo, jagung, tomat, dan kacang tanah. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh itu terdiri atas lumut. Kalau dalam satu kotak ini sudah terdiri atas satu saja makhluk hidup, maka
pada kasus ini sistem klasifikasinya sudah selesai. Jadi ini yang 1B sudah mentok, nggak bisa dibagi lagi. Sudah berhenti dari sini. Nah, sekarang kita lihat yang 1A. Karena 1A isinya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini bisa dibagi lagi. Nah, tumbuhan berpembuluh 1A, ini kodenya 1A, kita bagi menjadi 2A dan 2B. Kalau ada 2C ya 2C. Tapi kebetulan hanya 2A dan 2B. Tumbuhan berpembuluh kita bagi berdasarkan tumbuhan yang memiliki biji dan tumbuhan yang tak memiliki biji. Tumbuhan yang memiliki biji itu ada melinjo, jagung, tomat, kacang tanah. Sedangkan tumbuhan yang tak berbiji itu adalah suplir. Suplir itu biasanya digunakan untuk hiasan rumah, jadi tanaman hias. Ini sejenis tumbuhan paku ini. Dia tidak berbiji. Nah, kalau dalam satu kotak 2B ini sudah hanya terisi satu makhluk hidup, maka ini sudah mentok, nggak bisa dibagi lagi. Kita lihat yang isinya lebih dari satu. 2A, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terdiri atas melinjo, jagung, tomat, kacang tanah. Kita bagi lagi. Tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Kalau tumbuhan berbiji tertutup itu bijinya dibungkus oleh daging buah atau setidaknya dibungkus oleh kulit. Tapi kalau tumbuhan berbiji terbuka itu tidak dibungkus. Melinjo itu bukan kulit kalau melinjo itu. Kulit ari saja kalau melinjo, bukan kulit utama. Nah, tumbuhan berbiji terbuka itu melinjo karena isinya sudah 1 di 3B, maka ini tidak bisa dibagi lagi. Kita lihat yang 3A. 3A terdiri atas jagung, tomat, dan kacang tanah. Karena isinya masih 3, kita bagi lagi berdasarkan biji yang berkeping 1 atau monokotil dan biji yang berkeping 2. Yang berkeping 1 isinya jagung, yang berkeping 2 adalah tomat dan kacang tanah. Karena yang 4A ini berkeping 1, isinya cuma satu makhluk hidup, maka ini sudah nggak bisa dibagi lagi sudah. Habis. Yang 4B, biji berkeping 2, karena isinya masih 2, coba kita bagi lagi. Kalau seandainya masih bisa dibagi, ya kita bagi lagi. Karena ini berkeping 2 bijinya, kita lihat bentuk bunga sekarang. Bentuk bunga trompet dan bentuk bunga kupu-kupu. Kalau bentuk bunga trompet, itu bunganya seperti trompet. Bunganya tomat kecil kayak trompet gitu ya. Tapi kalau pada kacang tanah itu bunganya mekar kayak ada sayap kupu-kupu. Nah, ini kalau sudah isinya satu-satu seperti ini, 5A, 5B, ini sudah tidak bisa dibagi. Jadi cara bacanya gimana? Kamu urutkan aja. Kacang tanah adalah tumbuhan yang memiliki bunga berbentuk kupu-kupu, bijinya berkeping 2 dan tertutup, termasuk tumbuhan berbiji dan termasuk tumbuhan berpembuluh. Jadi bacanya gini. Ini. Nah, gitu. Jadi isinya seperti ini. Yang paling pendek adalah lumut. Lumut adalah tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, gitu aja deskripsinya. Karena dia paling pendek sudah. Ya, kamu harus perhatikan kodenya ini. 1B, 1A. Pak, kalau 1B-nya di bawah, 1A-nya di atas boleh? Boleh, tidak masalah. Yang penting kamu tulis yang jelas dan kamu bisa lihat kodenya. 2A, 2B, 3A, 3B. Yang dibagi itu 3A atau 3B harus jelas. Ya, ini adalah contoh klasifikasi dikotomi untuk tumbuhan. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tumbuhan. Ini cara mengklasifikasikannya. Harus identifikasi, cara mengidentifikasinya atau ciri-cirinya itu harus berbeda atau berlawanan. Nggak boleh sama. Kalau sama dia masuk pada kotak yang sama. Itu ya, nanti akan dijelaskan kembali pada pembelajaran tatap muka. Dari situ, dari klasifikasi dikotomi tadi, kita akan membuat kunci determinasinya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah salah satu contoh kunci determinasi yang diambil dari klasifikasi dikotomi tadi. Tadi kan dibagi tumbuhan berpembuluh ada banyak. Kalau tumbuhan tidak berpembuluh cuma ada lumut. Yang ada banyak masuk lagi ke 2A, kan gitu tadi. 2A, tumbuhan berbiji ada banyak, masuk ke 3A, sedangkan tumbuhan tidak berbiji ada satu, pakai apa tadi? Suplir ya, bukan pakai, suplir tadi. Suplir. Nah, ini kok pakai sini, harusnya suplir.
tapi sama-sama tumbuhan paku sebenarnya. Suplir, kemudian 3A dibagi lagi, masuk ke biji tertutup, berbiji tertutup ada banyak, masuk lagi ke 4B. Jadi kalau isinya sudah satu makhluk hidup ditulis saja di sini. Tapi kalau masih ada banyak, dibagi lagi ke bawah. Nah, bagaimana cara membaca kunci determinasinya? Kita ambil misalkan kunci determinasi dari melinjo. Nah, melinjo ya, melinjo ada di sini. Nah, melinjo itu berarti 3B. 3B berarti ketiga, 3 itu di 2A. Nah, ini. 3B, 2A, 1A. Jadi kamu bacanya lebih mudah dari belakang. Melinjo itu 3B. 3 berarti kedua, 2A ini. 2A. 2A ke 1A. Contoh kunci determinasinya kata kacang tanah paling bawah. Berarti itu 5B, 5B itu masuk ke 4B ini. Pak ini kok 5A? Maksudnya itu 5A itu dibagi. Ya, jadi kalau 5B pindah ke 4B, 4B pindah ke 3A, 3A masuk ke 2A, 2A masuk ke 1A. Jadi ini 1A, 2A, 3A, 4B, 5B. Jadi kacang tanah adalah tumbuhan berpembuluh yang memiliki biji tertutup, berkeping dua, dan berbunga kupu-kupu. Jadi itu deskripsinya, kuncinya ini. Jadi kamu bacanya dari belakang aja lebih mudah. Pak ini harus bikin sendiri Pak. Enggak, kalau SMP nanti sudah ada ini, sudah dibuatkan. Kalian hanya membaca saja bagaimana menentukan kunci determinasi dari makhluk hidup tersebut. Jadi kamu bacanya dari belakang ya. Jadi kalau SMP nggak bikin seperti ini, nanti sudah dibikinkan. Kalian hanya membaca saja. Itu untuk kunci determinasi. Sekarang kita masuk pada tingkatan takson. Tingkatan takson yang paling luas, paling besar itu adalah kingdom atau kerajaan atau dunia. Kemudian dipersempit lagi menjadi filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kemudian kelas atau klasis, kemudian ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, yang terakhir adalah spesies. Jadi lihat ini kan lebih panjang kotaknya, berarti ini jumlah makhluk hidupnya lebih banyak. Semakin ke bawah jumlah makhluk hidup dalam kelompok itu semakin sedikit, tapi semakin ke atas jumlah makhluk hidup dalam kelompok itu semakin banyak. Nah, coba perhatikan. Semakin ke atas, persamaan antar MH semakin sedikit. Semakin ke atas itu memiliki persamaan sedikit, perbedaannya banyak. Tapi jumlah MH-nya semakin banyak. Semakin ke bawah, persamaannya semakin banyak. Perbedaannya semakin sedikit. Tapi jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit. Jadi kalau antar spesies itu persamaannya hampir semuanya sama. Hampir tidak ada perbedaan. Maaf kok geser. Tapi kalau semakin ke atas, perbedaannya itu semakin banyak. Nah, semakin banyak perbedaan. Kalau semakin ke bawah, semakin banyak persamaan. Sistem taksonomi ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini dikenal sebagai bapak taksonomi. Ini adalah ilmuwan yang mengemukakan sistem taksonomi. Ya, ini bapaknya ini. Lanjut, kita masuk pada nama ilmiah atau nama Latin. Tata namanya disebut sebagai binomial nomenklatur. Binomial itu artinya dua nama. Nomenklatur ya penamaan. Jadi penamaan berdasarkan sistem dua kata atau dua nama. Setiap makhluk hidup yang telah MH ini makhluk hidup ya. Setiap makhluk hidup yang telah diidentifikasi diberikan nama ilmiah yang terdiri atas dua kata. Jadi ada dua kata. Tapi kalau ada kata ketiga, berarti itu hanya menunjukkan ras atau varietasnya. Atau tempat dia ditemukan. Jadi misalkan anjing itu kan spesies. Nah nanti rasnya kan banyak, tapi semuanya ya anjing. Spesiesnya anjing. Varietas adalah varietas padi ya. Padi itu kan ada banyak, beras itu kan macam-macam. Tapi semuanya ya padi, ya beras, cuma varietasnya berbeda-beda. Jadi kalau ada nama ketiga biasanya menunjukkan ras atau varietas atau menunjukkan tempat di mana dia ditemukan pertama kali. Jadi yang kita lihat hanya dua nama terdepan. Kalau yang ketiga itu hanya rasnya saja. Nah, aturan penamaan.
Kata pertama itu menunjukkan kata genus atau nama marganya. Jadi marga itu di depan. Ditulis dengan huruf kecil tapi diawali dengan satu huruf paling depan itu ditulis dengan huruf kapital. Jadi yang paling depan itu ditulis dengan huruf kecil tapi diawali dengan huruf kapital. Kata kedua itu menunjukkan jenisnya, namanya, nama-nama dari makhluk hidup itu. Kalau nama depannya itu adalah nama marganya. Ditulis dengan huruf kecil semua. Nah, dua kata itu harus ditulis dengan cetak miring atau diberi garis bawah secara terputus. Jadi kalau diketik biasanya menggunakan cetak miring, tapi kalau tulisan tangan tidak ada namanya cetak miring tulisan tangan. Kalau tulisan tangan ya harus digaris bawah secara terputus. Pak, saya mau nulis model cetak miring, nggak boleh. Nggak ada namanya tulisan tangan cetak miring. Meskipun kamu nggak tulisnya miring pun hasilnya miring kok tulisan tangan itu. Jadi kalau tulisan tangan ya di garis bawah. Kalau diketik boleh pakai cetak miring ataupun ditulis tangan. Nah, contohnya seperti ini. Oriza Sativa, ini yang cetak miring. Huruf pertama, kata pertama harus kapital. Berikutnya menggunakan huruf kecil semua. Ini yang cetak miring atau di garis bawah terputus seperti ini. Kalau sudah di garis bawah terputus ya tidak usah dicetak miring. Tegak, cetak tegak. Nah, ini kayak kucing, Felis domestica. F-nya besar, setelah itu semuanya huruf kecil. Itu sangat berpengaruh loh ya, itu sudah aturan. Ya kalau kalian salah nuliskan ini salah. Jadi besok ada mana di bawah ini yang termasuk cara penulisan nama ilmiah yang benar. Nah, harus teliti kalian. Ini sudah aturan di dunia internasional ini untuk menamai makhluk hidup. Itu ya. Jadi nama pertama itu nama marga atau nama genus. Nama kedua itu adalah nama spesies. Ya. Oke, lanjut. Dunia kehidupan. Klasifikasi makhluk hidup yang lebih populer dan banyak digunakan adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Ya, jadi 5 kingdom. Kalau 6 kingdom ada virusnya. Kalau virus kan masih nggak jelas dia masuk makhluk hidup atau benda tak hidup. Jadi kita yang ambil yang jelas saja, yang 5 kingdom. Kingdom atau kerajaan atau dunia yang pertama adalah dunia Monera. Ini adalah dunia atau kingdom makhluk hidup paling rendah. Ya. Ini adalah makhluk hidup paling rendah. Kemudian kingdom yang kedua adalah Protista. Ini sudah mulai lebih baik daripada Monera. Kemudian kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Kingdom yang keempat adalah kingdom tumbuhan atau plante atau plantae. Tulisannya plantae atau plante. Ini adalah kingdom tumbuhan. Kingdom yang terakhir adalah kingdom animalia hewan. Loh Pak, manusia masuk mana Pak? Manusia itu termasuk dalam kingdom hewan. Jadi kalian ini adalah hewan. Jadi kalian semua termasuk Pak Faiz ini juga termasuk dalam kingdom hewan. Tapi spesiesnya manusia. Jangan disamakan dengan spesies hewan lain, nggak boleh. Itu namanya menghina. Tapi kalau kita termasuk ke dalam kingdom hewan, jadi kita ini hewan. Tapi beda spesies dengan spesies yang lain, kita spesiesnya manusia. Terus jangan disamakan dengan spesies hewan yang lain, nggak boleh. Kita kingdomnya masuk hewan, tapi spesiesnya manusia. Itu ya. Oke, jadi manusia itu tidak punya kingdom sendiri, jadi manusia itu masuk pada kingdom hewan. Ingat-ingat, manusia tidak punya kingdom sendiri, masuk dalam kingdom hewan. Nah, Monera dan Protista, dua kingdom pertama itu adalah kelompok makhluk hidup berukuran kecil. Jadi untuk mengamati makhluk hidup tersebut diperlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu untuk mengamati makhluk hidup berukuran sangat kecil. Jadi dia prinsipnya memperbesar bayangan. Bayangan pada mikroskop sifatnya adalah maya terbalik diperbesar. Nah, nanti di IPA kelas 8 akan dipelajari ini. Apa itu maya, bagaimana bisa terbalik, bagaimana proses perbesaran bayangan, nanti dipelajari di IPA kelas 8. Nah, mikroskop yang paling sering kita jumpai yang pertama adalah mikroskop monokuler. Kenapa disebut monokuler? Mono itu satu. Kuler itu adalah lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang dekat mata.
Sedangkan lensa yang bawah itu disebut lensa objektif. Ini adalah mikroskop cahaya. Di lab kita ini punya 10 yang seperti ini. Kemudian yang kedua ada mikroskop binokuler. Ini juga mikroskop cahaya, tapi bedanya lensa okuler yang dekat mata itu ada dua. Jadi dua mata langsung. Dan cahayanya ini pakai energi listrik. Jadi ini pakai energi listrik. Ini kita punya dua. Sebenarnya kita mau praktikum ini, tapi karena kita dalam sekarang masih masa pandemi, ya kita tidak bisa praktikum, ya kita hanya bisa mengamati seperti ini. Itu ya, jadi ini ada binokuler, B itu artinya 2, mono itu artinya 1, yang ini lihat. Ini ada lensa okulernya ada 2, maka disebut sebagai mikroskop binokuler. Sedangkan ini adalah lensa okulernya hanya 1, maka disebut sebagai mikroskop monokuler. Itu ya untuk mikroskop. Mikroskop dan makhluk hidup berukuran kecil. Nah, ini adalah bagian-bagian mikroskop. Kalian bisa pelajari fungsi-fungsinya nanti di buku cetak kalian yang Kemendikbud ataupun yang buku cetak yang ditentukan sekolah itu ada. Jadi kamu nanti lihat di sana. Ini fungsinya apa, tabung ini fungsinya apa, revolver fungsinya apa, nah gitu. Nanti di pertemuan yang tatap muka Pak Fas akan bawakan mikroskopnya, Mas. Walaupun nanti penjelasannya lewat kamera, lewat online ya. Ini bagian-bagiannya. Cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, cara memegang mikroskop. Nah, harus seperti ini megangnya. Tangan kanan itu pegang ini bingkainya di sini, tangan kanan. Tangan kiri taruh di bawahnya mikroskop. Jadi begini bawahnya. Nggak boleh kamu bawa begini-begini. Jadikan barbel, nggak boleh. Ada sikap ilmiahnya untuk bawa mikroskop. Kemudian setelah kamu bawa, letakkan pada tempat yang baik. Kamu atur dulu revolver atau lensa objektifnya. Ini diputar, ini bisa diputar. Ada 3 sampai 4 pilihan. Kalian pilih saja sampai terdengar bunyi klik. Nah, itu berarti sudah pas lensa objektifnya. Kalian mau perbesaran berapa dulu? Setelah itu, pastikan lensa okuler yang di atas ini bersih. Dan cahayanya sudah keluar. Jadi cahaya di sini tembus. Ini sudah terlihat terang. Kalau gelap berarti cahayanya belum masuk ini. Nah, di sini. Jadi kalian harus menempatkan arah cermin bagian bawah itu agar cahayanya masuk ke lensa objektif dan tembus pada lensa okuler. Pastikan seperti itu. Setelah lensa pada lensa okuler terang, lanjut masukkan preparat. Nah, preparat itu adalah yang akan diamati di meja objek di sini. Di meja objek, kemudian kalau sudah tepat, kalian baru boleh menggeser skrup pemutar yang besar dulu. Nah, skrup ini bisa naik turun dengan skrup ini, naik turun. Kemudian kalau sudah, kiranya sudah pas, kalian pakai skrup pemutar yang kecil ini untuk memfokuskan. Kalau kalian sudah temu bayangannya, karena kadang masih sedikit kabur bayangannya. Jadi difokuskan dengan skrup pemutar yang kecil yang bawah. Kalau sudah, misalkan bayangannya kurang besar, kalian bisa ganti lensa objektif ke perbesaran yang lebih besar. Tapi ingat, kalau ini jaraknya agak kecil, untuk mengganti revolver, mengganti lensa objektif, itu dinaikkan dulu. Biar nanti dia tidak bertabrakan dengan kaca objek. Kalau sampai bertabrakan, kaca objeknya biasanya pecah. Jadi dinaikkan dulu. Kalau ini seandainya jaraknya sudah terlalu mepet. Karena panjang dari lensa objektif itu tidak semuanya sama. Gitu ya. Dan nanti kalau sudah tepat, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti akan diperdalam dalam sesi Google Meet dengan nanti Pak Faiz bawa mikroskopnya langsung. Jadi Pak Faiz bawa mikroskopnya langsung untuk sesi Google Meet. Meskipun kalian sebenarnya tidak bisa mencobanya. Nunggu sampai bisa sekolah tatap muka. Itu ya, nanti diperdalam di Google Meet.